Halo traders, jumpa kembali bersama saya Gefariansah dalam Fibis Focus. Kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi negara Indonesia yang sekarang sedang dianggap menjadi negara yang dianggap rawan atau termasuk ke dalam negara-negara Fragile Five. Negara-negara Fragile Five ini adalah negara yang rawan terhadap gejolak ekonomi yang berlangsung secara global, di mana beberapa waktu lalu statement dari Menteri Keuangan Indonesia Bapak Hatip Basri yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah terlepas dari sebutan Fragile Five karena Indonesia dianggap sudah memiliki kondisi perekonomian stabil dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Selain itu juga hal ini didukung dengan statement The Economist atau majalah ternama di bidang ekonomi dunia yang mengatakan bahwa Indonesia juga saat ini mengalami stabilitas ekonomi yang cukup baik yang ditunjukkan dengan kondisi makroekonomi yang semakin seimbang. Terpantau bahwa istilah Fragile Five ini berawal dari kondisi perekonomian Amerika Serikat yang berencana untuk memulihkan kondisi perekonomian Amerika yang hasilnya adalah semenjak adanya kebijakan tersebut, tingkat pengangguran di Amerika Serikat turun menjadi 6,7% pada tahun 2014. Dikarenakan investor asing juga memiliki keinginan untuk memindahkan arus dananya ke negara-negara maju yang dianggap telah memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Selain itu juga negara-negara rawan atau yang disebut Fragile Five ini termasuk negara-negara berkembang yang di dalamnya diantaranya terdapat negara seperti Brazil, India, Afrika Selatan, dan Turki. Istilah Fragile Five ini dikemukakan pertama kali oleh Morgan Stanley pada 2013 yang mengatakan bahwa kelima negara ini adalah negara yang masih bergantung kepada investasi asing, sehingga dengan adanya penarikan dana asing menyebabkan perekonomian lokal di negara tersebut rentan untuk mengalami krisis. Semenjak tapering berlangsung yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, banyak perubahan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, khususnya di negara Fragile Five, di mana terpantau bahwa negara Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 175 basis point dari 5,75% menjadi 7,5% pada rapat terakhir. Selain itu juga Brazil juga terlihat menaikkan suku bunganya dari 3,25% ke level 10,5%. Dan negara Turki yang juga menaikkan suku bunganya 4,5% menjadi 10%. Sedangkan yang paling ekstrim terjadi di Afrika Selatan yang menaikkan suku bunganya dari 0,5% menjadi 5,5%. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menjaga dana asing tetap berada di negara tersebut, karena suku bunga yang tinggi akan menarik para investor untuk menanamkan dananya di negara tersebut. Selain itu juga defisit current account negara-negara Fragile Five juga dapat dikatakan memburuk pasca adanya tapering ini, di mana Indonesia tercatat mengalami defisit current account sebesar 3%, Brazil 3,6%, India 4,6%, Turki 6,1%, dan Afrika Selatan sebesar 6,3%. Dari kedua indikator ini menyebabkan bahwa tapering AS cukup membuat negara-negara tersebut rentan akan adanya krisis ekonomi. Namun, di penghujung tahun 2013, serangkaian kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang melakukan beberapa kebijakan, khususnya kebijakan fiskal, kontraktif, dan monetary policy yang menggabungkan dengan sistem makroprudensial, di mana saat ini sudah terlihat dampak dari kebijakan tersebut, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di level di atas 5% sesuai dengan targetnya, dan juga current account juga berangsur defisitnya berangsur berkurang. Hingga saat ini defisit current account telah berangsur memulih dari defisit 9,9 miliar menjadi defisit 4 miliar dolar AS. Sementara itu juga rupiah terpantau menguat cukup tajam, yaitu dari periode akhir 2013 hingga saat ini
rupiah terpantau menguat sebesar 3,3%. Selain itu juga IHSG juga sempat melonjak ke level tertinggi selama 4 bulan terakhir. Dan juga dari capital flow, obligasi Indonesia yang masuk, yang dibeli oleh asing masuk sebesar 1 miliar dolar AS. Lantas dengan perbaikan-perbaikan ekonomi tersebut, apakah saat ini pantaskah Indonesia disebut telah keluar dari negara-negara yang termasuk negara rawan atau Fragile Five? Ataukah kondisi perbaikan ini merupakan sebuah siklus ekonomi? Atau adanya faktor politik yang dialami oleh Indonesia dengan adanya pemilu legislatif juga memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini? Hal itu juga membuat perekonomian Indonesia kembali sedikit pulih dengan adanya ekspor yang meningkat, sehingga dapat dikatakan pemulihan ekonomi saat ini terjadi memang merupakan sebuah siklus yang dialami sebuah perekonomian. Selain itu juga sisi ekspor yang terus membaik juga disusul dengan pemulihan neraca perdagangan. Yang ini juga disebabkan oleh kekuatan dari rupiah yang dianggap lebih murah dari negara-negara lain. Di sisi lain, di tahun 2014 ini juga merupakan tahun politik di mana banyak sentimen-sentimen yang muncul di pasar. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini Indonesia akan memiliki pemimpin baru di mana sentimen ini diharapkan oleh investor asing khususnya dapat memberikan sebuah pencerahan ke depannya untuk perekonomian Indonesia. Banyak investor asing yang menaruh perhatian terhadap kondisi politik Indonesia di mana selama pergerakan kampanye hingga pemilu legislatif kemarin, dana asing mulai masuk dan keluar seiring dengan gejolak politik yang terjadi di dalam negeri. Dan untuk kesimpulan dari diskusi ini mungkin terburu-buru untuk mengatakan Indonesia telah lepas dari julukan negara rawan atau Fragile Five sampai kita mengetahui bagaimana kondisi politik dan siklus ekonomi ini sempat berakhir. Mungkin kita akan melihatnya sekitar akhir tahun 2014. Jika perbaikan ini terus berlanjut, maka Indonesia dapat dikatakan bisa stabil dan bisa keluar dari julukan tersebut. Sekian Fibis Fokus untuk edisi kali ini. Semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.